Welcome. Ini adalah durasi episode pertama. Nah, sekarang seperti yang teman-teman udah tahu, kalau misalkan gue bakalan invite Putri Saud. Dia adalah teman gue sendiri juga dari dulu. Gue berharap semua teman-teman banyak yang join juga ya. Ih, gue deg-degan, tapi ya oke, kita mulai. Sebentar. Gue invite dulu Putri Saud. nggak nggak boleh deg-degan, gue juga deg-degan, jangan gitu dong. Kok aku deg-degan? Gue juga deg-degan, aduh ya. Ya Allah, Put. Akhirnya jadi juga ya kita mulai episode ini. Akhirnya memulai. Alhamdulillah akhirnya memulai, betul. Oke, Put, gue nggak mau basa-basi yang terlalu jauh lah, Put. Gue mau langsung straight ke materi gue. Apa sih yang bikin lo tuh memulai karir lo? Maksud gue, apa yang bikin lo kayak, oke, saat ini adalah waktunya gue. Ini saatnya gue shining gitu. Apa sih yang bikin lo seperti itu pada saat itu? Apa nih, voice over kan maksudnya kan atau Iya, apa? sebagai voice over artist. Kok? Jadi ya mungkin karena ya lo temen dekat gue ya, jadi lo sebenarnya tau lah perjalanan gue, Iya, tapi buat betul. yang nggak tahu sebenarnya tuh ini kan emang udah lama kan, maksudnya sebuah interest yang apa ya, yang selalu dipikirin tapi nggak pernah dieksekusi gitu loh. Uh-huh. Jadi kayak ya mungkin gue beda banget ya Syaf sama lo, kayak jadi tuh kalau teman-teman yang nggak tahu Syafinas, jadi Syafinas tuh dari zaman kuliah tuh udah gercep banget, aktif set 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 set, set, gitu, pokoknya itu cepet banget, kayak dia kepikiran apa oke gue coba gitu. Kalau gue beda banget sama Syafinas, kalau gue malahan tuh tipe yang mikir dulu kayak oke, do I really wanna do this, terus kayak opportunities gue tuh kayak apa ya, apa perbedaan yang gue miliki yang bisa membuat gue stand out dari yang lain. Itu terus yang gue pikirin selama 6 tahun. Dan ya itu nggak kerasa tiba-tiba gue sadar ya udah 2020 nih gitu kan. Sedangkan si interest gue yang satu itu, si hobi gue yang satu itu tuh belum gue apa-apain ibaratnya gitu. Jadi sebenarnya gue membulatkan hati untuk kayak oke, gue harus mulai gimana pun caranya, pokoknya gue mulai terjun ke VO tahun ini. Apakah gue mulai bikin konten-konten dulu lah atau gimana, pas itu gue masih nggak kebayang gimana. Pokoknya gue apa namanya, gue memutuskan gimana pun caranya yang penting gue mulai gitu. Oke. Akhirnya memulai sesuai sama tema Ya. lo, yang penting gue mulai dulu. Dan langkah pertama yang aku lakukan, aku beli alat rekaman. Jadi yang penting udah ada alatnya, terus dieksekusinya kapan gue nggak tahu, yang penting gue udah ada modal alatnya dulu deh gitu. Oh, awalnya lu bermulai dari ya udah yang penting lu beli alat dulu gitu ya. Tapi lu Ya, kepikiran gak sih kalau maksudnya lu berpikir gak sih dengan karir ini lu maunya panjang? Seberapa yakin lu dengan karir ini gitu? nah sebenarnya ini kan hal yang baru buat gue dan keluarga gue Hmm. gitu. Maksudnya um, keluarga gue tuh dari background yang kantoran lah, ibaratnya yang Hmm. stable job, tiap bulan udah pasti kayak gaji gue sekian dan ada karir path. Itu background Hmm. keluarga gue. Jadi kalau tanya gue pun sekarang juga gue nggak tahu sih akan seberapa lama gue bertahan di apa namanya industri VO ini. Tapi yang udah jelas sih memang industri ini tuh nggak kenal umur. Maksudnya kayak karena misalnya gini, just because I'm old nanti ya misalnya 30 tahun ke depan terus suara gue nggak kepake, nggak kayak gitu. Selama suaranya masih menjual, selama suaranya masih apa ya, disukai oleh klien-klien, ya gue akan terus laku. Mau nanti umur gue udah 90-an kayak Sir David, mungkin lo juga tahu, yang isi apa, isi VO dokumenter, beliau kan udah tua banget tapi masih kepake suaranya. Jadi sebenarnya ya mungkin bisa aja bertahan lama, tapi gue nggak tahu rezeki gue gimana. Iya, betul. Tapi lo kalau misalkan lo mendeskripsikan diri lo ya, lo tuh pengen dikenal sebagai voice over artist yang seperti apa? Apakah lo akan picky dengan job-job lo atau seperti apa nih sekarang? Karena kalau gue lihat kan, kayak lo nggak mau ngambil job yang ibaratnya iklan-iklan yang ecek-ecek gitu lah, katakanlah ya. Kenapa sih lo seperti itu tuh kenapa? um, Mungkin kalau untuk kerjaan VO-nya sendiri itu beda kali ya, maksudnya karena kan Hmm. kalau VO kan nama kita nggak disebutin kan, maksudnya Iya. suara doang yang kedengeran kan. Jadi sebenarnya kalau purely VO itu gue tipe yang ya udah, kalau emang kliennya suka
ya udah ayo pakai suara gue gitu. Tapi mungkin kalau misalnya sosmed sih gue lebih picky karena sebenarnya kan itu pengaruh sama personal branding ya, Syaf. Pengaruh sama personal branding. Nah, pasti Emang personal pertanyaan branding lo mau lo seperti apa? Lo mau dikenal seperti apa memang? udah ketebak pertanyaan berikutnya. um, karena ini sih maksudnya I have this bukan original juga sih karena gue bukan native. Tapi I just have this really good British accent that I have preserved for like berapa tahun ya? Berarti 19 tahun. Mati ya lo dengernya. Aku Terus? tuh udah 19 tahun berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga aksenku yang Inggris ini. Gitu. Jadi maksudnya aku nggak mau selama 19 usahaku selama 19 tahun ini hilang begitu saja gitu. Karena aku mengambil ya pokoknya ngejar duit lah, ibaratnya ngejar duit, gue nggak mikirin personal branding gitu. Jadi sebenarnya ya itu apa ya namanya, I really want people to see me as someone that's that's elegant, yang punya prinsip, yang nggak cuma mikirin duit doang, nggak apa maksudnya kayak bukan sembarang endorse yang kayak gitu-gitu. Tapi idealis nggak sih seperti itu? Menurut lo gimana? Iya, idealis banget ya. Padahal easy money. Tapi gimana dong? Karena nggak tahu sih, ya gue nggak tahu rezeki gue gimana ya. Tapi gue pengen banget suatu hari gue bisa isi VO untuk dokumenter di Netflix atau di BBC. Itu gue pengen banget. Jadi, Amin, amin, amin. jadi maksud gue untuk masuk ke sana, gue harus bangun standar dari sekarang, dari bawah. Gitu sih. Iya, benar-benar. Untuk biar bisa nyampe ke titik itu, lo memang harus bangun pondasi yang kuat. Karena kalau pondasi lo goyang-goyang, atas lo juga akan goyang-goyang. Bener nggak sih? Benar banget. Put, banyak orang yang nggak tahu loh, Put, kalau lo itu adalah anaknya Dubes. Ya. Ya kan? Ex-Dubes. Apa yang ada di otak lo, maksud gue, ketika lo dibilang, lo anak Dubes, lo tuh sadar nggak sih kalau bokap lo tuh sebegitu besarnya, sebegitu hebatnya gitu? Sosok bokap di mata lo tuh kayak gimana? Mungkin kalau dulu pas waktu SMA ya gue masih, mungkin kalau kata Bruno Mars, too young too dumb to realize pas waktu SMA. Jadi karena bokap gue pas waktu jadi dubes tuh gue umurnya masih 2010 berarti gue 14 tahun. Gue masih 14 tahun yang dimana gue masih peduli dengan dunia gue sendiri gitu ibaratnya gitu. I was too young too dumb to realize how important he is gitu loh. Tapi gue mulai menyadari ketika gue masuk kuliah. Jadi pas gue masuk kuliah, bokap masih menjabat jadi dubes, barulah di situ adalah komen beberapa dosen kayak, kamu tuh anaknya Pak Duta Besar Ramli ya gitu. Iya Pak, salah satunya Pak Tunggul, siapa Tunggul ya. Ya ampun nih temen-temen nih, kalau nanti temen-temen atau Putri, karena pas itu masih semester 1, jadi masih kayak benar. beliau bilang, iya kalau misalnya jalan-jalan tuh Putri pegang paspor diplomatik loh, imunitasnya tuh luar biasa, kamu kalau jalan-jalan sama Putri aman lah, kayak gitu-gitu dicandain gitu. Tapi kayak lama-kelamaan memang apa ya, mulai belajar PR, mulai belajar media, dan perintilannya kayak baru sadar kalau emang wah ternyata emang apa ya, pekerjaan beliau tuh apa ya, sangat luar biasa gitu. Dan tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan menjadi duta besar gitu sih. Dan tadi kalau untuk menjawab pertanyaan Syaf yang sosok apa namanya bokap lo seperti aku tuh, dia role model banget sih buat aku karena maksudku papaku tuh bukan terlahir dari keluarga yang kaya, jadi bener-bener membangun karirnya tuh dari bawah. Maksudnya beneran kuliah tuh cari beasiswa, pokoknya yang penting dapat beasiswa, terus dia masuk UI, dia masuk Kemlu, terus ya udah bangun tuh pelan-pelan dari bawah, dari nol. Jadi dia tidak manja dan dia selalu memotivasi anak-anaknya untuk yuk kejar yuk, maksudnya entah itu education atau misalnya ada interest, misalnya kayak ya aku interested di bidang media, papa tuh nggak pernah bilang jangan, enggak, beliau malah oke, ya udah ayo sini papa dukung, berarti Putri kuliahnya komunikasi ya, kayak gitu-gitu. Jadi emang selalu apa ya, yang mama papa sih supportive banget Put, gitu, tapi kan kalau ini berdasarkan riset gue ya, gue tahu bokap lo tuh adalah duta besar Ethiopia, tuh Djibouti dan Uni Afrika. betul.
Betul ya. Lalu Betul. bokap lo juga S3 di Unpad, bener ya? Bener. Kok lo tahu sih? Ya, itulah tugas saya sebagai Betul. pewawancara ya. Betul, betul, betul. Ya, Iya, maksud gue bener-bener. adalah itu bokap lo sampai umur setua itu lo udah kuliah pun lo dia masih bekerja, dia masih ngejar cita-citanya. Dia tuh mengajarkan lo apa waktu kecil gitu. Dia tipikal pengajar yang seperti apa waktu lo kecil? Di keluarga dia tuh seperti apa ngajarnya? Apa ya? Mungkin yang gue tangkep ya, menurut bokap gue tuh mimpi tuh bisa setinggi langit. Maksudnya kayak making gimana ya? Bentar-bentar. Aku merangkai kata-katanya dulu. Iya, iya. Ini Pokoknya loh teman-teman, ini teman-teman harus tahu juga, kalau Putri Salma tuh memang seperti ini dari zaman dulu ya. Dia kayak dia merangkai bahasa Inggris bisa dengan singkat, tapi kayak dia bingung abis itu mau merangkai bahasa Indonesia dengan apa. Aku kayak nggak ngerti lagi. Aku udah terbiasa banget ngeliat Putri Salma seperti ini. aduh, pokoknya mungkin secara singkatnya jangan takut untuk bermimpi gitu kali ya. Hmm, Pokoknya hmm, pokoknya boleh lah lo punya mimpi setinggi langit ibaratnya gitu. Karena hmm, nothing is impossible. Ibaratnya gitu. Jadi kayak apa ya? em, ya gue nggak pernah merasa kayak kan kadang suka ada beberapa orang tua yang oke, gue pengen anak gue jadi dokter. Pokoknya gimana pun hmm, anak gue harus jadi dokter gitu. hmm. Kalau bokap gue tuh enggak, bokap gue tuh malah nanya ke anak kayak oke, Putri punya mimpi apa, papa bisa apa namanya bantu apa untuk mewujudkan mimpi itu, kayak gitu sih. Hmm. Jadi emang apa ya, maksudnya dia selalu mendukung interest anak-anaknya sih gitu. Tapi dia Jadi nggak ada ekspektasi apa-apa kalau ya, karena kan abang lo yang pertama diplomat, kakak lo betul yang kedua tesis konselor, lo freelancer, voice ya. over artist gitu. Nggak ada ekspektasi mungkin dari bokap atau nyokap. Kalau ekspektasi dalam berkarir sih enggak ya. Maksudnya dalam berkarir, maksudnya kalau karir tuh Hmm. udah kayak lebih ke ya udah terserah masing-masing anak aja Hmm. gimana gitu. Tapi memang kalau kedua orang tua gue itu lebih mementingkan formal education, sekolah. Hmm. Pokoknya ketika bisa sekolah lagi, sekolah lah gitu. Hmm. Makanya kenapa bokap gue S3 walaupun Iya udah betul. pensiun. Jadi bokap gue udah pensiun, terus beliau balik lagi ke Jakarta mikir ngapain ya papa biar anak kan gitu kan. Terus dia mikir juga pernah bikin buku dulu, akhirnya bukunya dijadiin disertasi S3 yang kayak gitu-gitu. Pokoknya Iya. emang bokap gue S3, terus gue melihat bokap gue yang umurnya udah segitu tapi masih semangat sekolah, gue yang kayak oke nih, berarti gue nggak boleh kalah ibaratnya gitu. Kayak Hmm. oke, berarti gue harus mengikuti standarnya beliau. Walaupun emang tidak pernah ada pembicaraan secara lisan kayak pokoknya Hmm. anak-anak harus kayak papa gitu, nggak ada. Tapi mungkin kesadaran anak-anaknya kali ya. Jadi kayak kakak gue yang pertama lulusan S2, kakak gue yang kedua lulusan S2, tinggal gue doang yang belum S2. Jadi kalau gue udah lulus S2, semua anak-anak bokap nyokap gue semuanya lulusan S2 gitu. Gila, hebat banget sih. Tapi sekarang gini kan, ini yang gue mau tahu, berarti ini alasan lo akhirnya sekarang vakum dulu dari voice over gitu ya? Karena lo mau Iya, nerusin kuliah. iya sebenarnya. Karena kan kemarin tuh sebenarnya tuh sekalian tesis kan, tapi ternyata tesis Hmm. gue terbengkalai. Jadi gue mikir Hmm. selama gue masih ngerjain kerjaan, gue bakal nggak mikirin tuh tesis. Jadi gue kayak oke, gue Hmm. harus vakum dulu. I need to get my shit together. You know, like I just have to focus Hmm. on this thing. Jadi ya udah gue vakum dulu. Toh rezeki nggak kemana sih, gue percaya. Maksudnya selama itu masih jadi rezeki gue nggak akan kemana. Iya. Lo punya Gitu. dua anggota keluarga di rumah lo yang jadi dubes. Kakak lo mungkin akan jadi dubes juga karena sekarang diplomat kan? Gitu. Ya. Lo nggak kepikiran pengen juga kayak mereka? Oke, mungkin jadi sebenarnya chef karirnya tuh namanya diplomat, tapi dubes tuh Ah, kayak top positionnya gitu kan. Bokap gue hmm. dubes, terus kakak gue Dubes, yang gue diplomat. denger dari temen-temennya bokap gue sih kayak kakak gue tuh cukup inilah cukup dikenal dengan maksudnya kayak oh ya Lucky tuh pinter gitu di Kemlu tuh gitu katanya ya gue nggak tadi kata Hmm. temen-temen bokap gue sih nggak tahu Hmm. iya tuh kakaknya Putri tuh pinter banget terus gue yang kayak damn gue ini nih berarti nih maksudnya kayak ada ekspektasi ke gue dan kakak gue yang Ah. satu lagi nggak sih tapi apa ya gue sih nggak ngerasa ke pressure kalau gue harus jadi diplomat juga nggak karena
itu tuh sebuah tanggung jawab yang besar sih, kayak gue nggak bisa. Jadi maksudnya I don't think that I can do the things that my dad did and what my brother is doing right now, kayak mempromosikan Indonesia. Iya. Dan Iya, benar. pokoknya itu jadi PR-nya negara Indonesia gitu. Kita Benar. kan harus mempromosikan Indonesia, harus pinter bernegosiasi, ketemu sama orang, lalayeye gitu. Nah, kayak tuh aku tuh nggak bisa. Makanya aku mikir, oke, aku tertarik banget pengen kerja di organisasi internasional. Oke, tapi Oke. kayak maybe the UN, karena UN kan banyak banget apa namanya organisasi bawahannya dia, dan gue bisa berkarir di bidang komunikasinya gitu. Lo mau kerja di UN di posisi apa kira-kira? Ya, gue nggak tahu sih. Ya maksudnya gue belum kebayang kayak, oke, pokoknya ya gue pengen banget masuk UN. Makanya kenapa gue S2, karena gue pengen banget masuk UN sebenarnya itu. Jadi bukan paksaan dari orang tua, karena gue punya sebuah mimpi besar, gue pengen banget masuk UNESCO dan pengen banget jadi direktur, kok direktur? Apa sih? Dirjen, dia direktur jenderalnya ini UNESCO yang pertama dari Asia Tenggara, karena dari Asia Tenggara Wow. ada. Jadi gue pengen banget jadi dirjennya UNESCO yang pertama dari Asia Tenggara dan perempuan. Itu mimpi besar gue, that's my big dream. Jadi kalau lo nanya emang mimpi besar lo jadi VO, ya ada, tapi that's not my final destination. Cie, gitu. Iya, iya. Enggak, maksud gue kan banyak orang yang berpikir, oh mungkin dengan, apalagi kalau misalkan mikirnya voice over artis aja sudah cukup menghasilkan, ngapain sih gue capek-capek kerja jauh-jauh gitu kan? Kenapa sih lo masih pengen ke sana gitu? Padahal kalau dipikir-pikir, kerja jadi voice over artis buat teman-teman yang mau tahu nih, dibayarnya per menit. Bo, luar biasa, bukan dibayarnya per menit. Kenapa masih ngejar gitu loh? Kenapa lo masih ngejar? Kenapa masih ambisi? Karena sebenarnya tuh gue apa ya, takaran Fokus sukses lo gue. tuh ketika lo masuk, sorry gue potong, fokus lo ketika lo masuk UN, kasus apa yang pengen lo handle? Lo tuh concern dengan apa? Gue sih sebenarnya sih apa ya, maksudnya gue nggak yang spesifik banget, tapi gue tahu gue pengen ngebantu banyak orang, itu sih. Maksudnya banyak banget orang yang susah di dunia ini, dan apa ya namanya, kayak ya mungkin gue nggak bisa bantu mereka dengan uang gue sendiri gitu ibaratnya, tapi gue bisa membantu mereka dengan otak gue, maksudnya strategi lah, mikirin gimana, dan you know apa ya, pokoknya kayak goal utama gue dalam hidup, gue bisa bilang gue sukses ketika gue bisa membantu orang-orang yang susah. Oh, oke. Gitu. Tidak hanya itu, maksudnya ada isu environment dan isu-isu lainnya. Gue juga sangat concern dengan hal itu. Maksudnya apa ya, doing good, kayak apa ya, doing something that's beneficial for the greater good. That's my goal in life. Jadi ya oke, gue dapet job apa segala macam, tapi stagnan aja gitu loh, Syaf, karena bukan yang kayak nggak ada karir path-nya ibaratnya gitu. Iya, dan gak terlalu impactful juga buat orang-orang, karena lo melakukan untuk satu orang aja. Kalau lo di UN, lo bisa melakukan untuk banyak orang. Betul gitu sih. Ya maksudnya gue juga, maksudnya ya ada UNESCO, UNICEF, dan apa UN Environmental Program and whatever. Tapi maksudnya kayak gue tahu gue pengen ngebantu orang, intinya sih gitu. Yang gak harus UN sih, sebenarnya gue masuk NGO lain juga nggak apa-apa. Tapi intinya tuh itulah apa namanya, goal utama gue dalam hidup tuh seperti itu. Jadi gue nggak mau jadi diplomat, gue pengennya UN. Iya. Itu tadi kalau kita ngobrol tentang cita-cita, gambaran besar lo, gue masih penasaran banget sama bokap yang dubes Ethiopia. Di otak lo yang lo tahu, maksudnya bukan di otak lo yang lo tahu, apa, kalau lo bisa memberikan gambaran Ethiopia tuh seperti apa sih? Maksud gue aja mendengar Ethiopia tuh sangat langka sekali di pendengaran gue, dan bokap lo bekerja di negara yang antah berantah jauh banget itu gitu loh. Gimana? Ya. Oke, sebenarnya guys, Ethiopia tuh bukan Ethiopia, maksudnya Afrika in general ya. Kita ngomongin benua dulu ya. Benua Afrika tuh tidak seterbelakang yang kita kira kok gitu, bukan. Maksudnya kota-kota besarnya juga seperti kota-kota di Jakarta kok, ada gedung-gedung bertingkatnya gitu. Rumah-rumahnya tuh udah proper, nggak yang kayak di hut kecil gitu, enggak, udah maju banget.
itu benua Afrika tuh sekarang tuh udah seperti itu. Nah, Ethiopia tuh ya pasti di beberapa daerah masih inilah ya, masih seperti yang kita lihat foto-fotonya gitu. Maksudnya ya ya diantah berantah, cari airnya susah, pas segala macam, ada emang wilayah-wilayah yang masih susah seperti itu. Tapi untuk ibu kotanya sendiri, Addis Ababa itu sudah sangat oke sih menurut aku. Karena tingkat kriminalitasnya juga nggak setinggi kota-kota yang lain gitu. Jadi salah satu alasan kenapa kantor, I might be wrong, tapi ini seingat gue ya, salah satu alasan kenapa kantor Uni Afrika ada di Addis Ababa adalah karena menurut mereka aman di sana gitu. Jadi kriminalitasnya juga nggak terlalu tinggi, ya ada sih, tapi aman lah. Dan apa ya, Chef, gue kan tinggal di sana, gue kan SMA di Ethiopia kan, jadi lo jangan mikir gue lo SMA di Ethiopia. Gimana kehidupan lo selama SMA lo di Ethiopia? Gue kayak, wow, gue punya teman-teman di sini aja udah beragam macam manusia, dari ujung Indonesia sampai balik lagi ke ujung Indonesia, ini lo lagi di Ethiopia gitu. Lo bisa bahasa sana gak sih? Enggak, bukan yang sehari-hari gitu enggak, tapi dulu gue yang kayak, maksudnya bukan ngobrol conversational gitu, enggak, cuma yang kayak kata-kata kayak oh ya permisi gitu, kalau di restoran atau gimana itu gue bisa. Cuma lu ngomong sama mereka bahasa apa? Ethiopia, Amharic namanya. Amharic itu nama bahasa setempatnya mereka. Amharic. Kalau mereka nyebutinnya Amarnya gitu. Jadi kita kan kayak nyebutin bahasa Indonesia, kalau mereka Amarnya gitu. Nah, kalau sehari-hari lo bahasa apa jadinya? Bahasa Amarnya itu? Bahasa Inggris. Enggak, bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Gue nggak ngomong bahasa Inggris. Karena kan di sekolah internasional juga kan. Jadi pakai bahasa Inggris. Iya. Berarti memang lingkungannya tuh tidak seperti yang film-film gambarkan ya. Tidak kekeringan itu. Mungkin di pinggiran iya. Maksudnya pasti ada sih wilayah-wilayah yang masih kekeringan apa segala macam, tapi kalau ditanya terus Put lo berarti ini dong tinggalnya bareng kambing sama sapi, ya nggak gitu. Kalau ada yang nanya kayak gitu gue nggak ngerti deh, itu pertanyaannya udah di luar nalar. Put, gue pernah waktu itu lo pernah kedapetan satu, lo bercanda sama gue gitu. Jadi ada satu nama orang Afrika yang viral itu, Put, tahu kan? Oh, tahu, yang panjang itu. Apa yang mau gue itu? Nah, taruh. Osas kan ya? Iya. Nah, coba dong lo coba sebutin apa maksudnya lo jabarin tuh bahasa namanya seperti apa. Tapi yang jelas gitu biar teman-teman bisa dengar. Biar teman-teman di sini tahu kalau Putri itu juga nggak apa-apa, kan itu nama kan? Iya benar, nama. Tapi gue nggak tahu tuh dia dari negara mana. Tapi ya pokoknya intinya tuh namanya dia tuh Uvuvwevwe Onyetsenyevwe Ugwamubwamosas. His name is Uvuvwevwe Onyetsenyevwe Ugwamubwamosas gitu. Uvuvwevwe Uvuvwevwe Onye Uvuvwevwe Onyetse nye bwe Onyetsenyevwe Onyesemebwe Senyevwe. Ya udah pokoknya Uvuvwevwe Oteshashwe. Gue nggak bisa. Boleh gue denger sekali lagi dari lo, Put, apa itu? Kayak lagi aja. Uvuvwevwe Onyetsenyevwe Ugwamubwamosas gitu. Itu nama, Put. Nama. Nggak usah jauh-jauh. Namanya Akon, lo tau kan penyanyi Akon yang zaman dulu Smackdown. Iya, yang itu. Dia juga namanya panjang banget, Chef. Nama aslinya Akon tuh nama panjang. Nama aslinya Akon itu panjang banget.
Coba lo cari nanti ya di Wikipedia. Buat coba teman-teman Enggak. yang lagi pada nonton. Enggak, apa namanya? Apa namanya coba? Kalau lo tahu apa namanya? Gue nggak ingat, Oh, nggak tapi tahu. namanya dia tuh panjang banget. Gitu. Oh, ini nama sepanjang itu nama panggilannya apa? Mosas. Ya gue, iya mungkin nggak tahu. Gue lo nanya gue nggak kenal. Gue wondering. Ya ampun, nama gue aja orang di sini udah bilang panjang ya. Oke, Betul, ya. Put, tadi kan lo sempat bilang bokap dan kakak lo tuh kayaknya merepresentasikan Indonesia gitu. Bahkan abang lo, Bang Irfan juga, itu kan kerjanya di MSPR yang gak jauh-jauhan sama PR-PRan juga gitu kan. Betul. Tapi lo juga pernah bekerja sebagai PR-nya Starbucks gitu. Boleh dong ceritain waktu lo kerja sebagai PR Starbucks, dan itu adalah pekerjaan pertama lo ya, ketika lo awal lulus lo langsung keterima sebagai PR Starbucks, benar nggak? PR Starbucks, umur gue masih 21, masih fresh grad banget, umur 21, nggak tahu apa-apa. Alhamdulillah rezekinya jadi PR Starbucks. Iya, Syaf, benar. Gila, lo bisa jadi, maksud gue, apa yang lo lakuin ketika lo interview gitu, hingga akhirnya mereka kayak, gue suka banget sama Putri Saud gitu. Jujur ya, itu juga gue nggak tahu kenapa, tapi itu tuh pengalaman pertama gue interview kerja juga sebenarnya. Jadi kayak selama ini tuh gue cuma tahu dari teman-teman gue doang yang udah, maksudnya sama-sama udah lulus, terus kayak iya gue interview di sini nih, kemarin gue interview di sana pas segala macam. Gue nanya kayak, kalian interviewnya apa sih, kalau psikotes tuh apa aja sih, gue tanya gitu kan. Ya udah ya, gue cuma mendengarkan dan gue cerna oh oke. Tapi ya namanya pas hari H kan deg-degan ya, Cek ya, deg-degan interview pertama untuk Starbucks pula. Terus ternyata gue lulus psikotes, terus langsung di interview sama HR di hari yang sama. Gue dari awal tuh udah langsung bilang, maksudnya gini, gue terus terang kalau gue fresh graduate dan gue tidak ada pengalaman kerja apapun. Maksudnya magang oke, tapi bukan yang pernah full time atau part time gitu, gue enggak. Jadi di situ gue bilang kalau gue fresh grad, jadi gue nggak tahu apa-apa tentang dunia kerja, tapi gue mau belajar, gue anaknya mau belajar kok gitu. Selama diarahin, selama diajarin, gue anaknya mau belajar. Gue bilang gitu. Dan gue stick dengan statement itu dari awal sampai akhir. Gue bilang kayak, maksudnya terus gue lolos interview HR, gue ternyata besoknya langsung interview sama user, sama direct supervisor gue pas waktu itu. Gue dikasih tes juga sebenarnya di tempat, tiba-tiba disuruh bikin press release. Untung gue udah belajar baca-baca, karena kan gue kuliahnya bukan PR kan, as you know, gue sama kayak lo, gue maskom, jadi lebih tahu tentang jurnalistik dan media dan bikin artikel, tapi bukan press release. Ya udah, akhirnya gue bikin sebisa gue, dikasih tempat, udah kan, terus ya udah gue udah ini banget, udah pasrah banget, udah kayak ya udah kalau emang lolos lagi ya rezeki gue, kalau enggak ya udah belum rezeki. Terus ternyata setelah sama direct supervisor gue, malam ini telepon lagi, besoknya langsung interview lagi sama atasannya lagi, tingkat GM. Deg-degan kan, ya udah nggak apa-apa deh, yuk hajar aja. Ya udah, besoknya gue datang lagi interview sama beliau, terus abis itu nggak ada kabar 2 minggu. Gak ada kabar 2 minggu. Jadi setelah 3 hari berturut-turut interview, tiba-tiba gak ada kabar 2 minggu lebih. Terus gue kayak, mungkin gue gak diterima, gue mikir gitu kan. Karena gue email HR juga gak dibales. Akhirnya setelah sekian, berapa ya? 2 minggu, 3 minggu lah. Gue dihubungin lagi sama HR-nya. Terus dia bilang, sorry ya Put, saya kemarin gak bales karena memang belum ada keputusan juga dari pihak user, jadi dari tim marketingnya belum ada decision gimana. Terus akhirnya gue ditelepon, ternyata gue lolos untuk interview yang terakhir. Jadi gue 4 kali interview, Syaf. Untuk interview yang terakhir sama chief marketing officer-nya Starbucks pas waktu itu, sama yang persis di bawah CEO. Jadi beliau tuh persis di bawah CEO. Akhirnya gue diinterview sama beliau, orang Belanda, pas waktu itu Roger namanya. Dan ya udah, beneran disitulah kayak lucunya tuh di interviewnya tuh di Starbucks, di toko. Jadi kayak ngobrol biasa aja kayak kita sekarang di Starbucks. Jadi kayak ya udah Put, kamu mau minum apa gitu kan. Ya udah, beli latte aja terus sambil ngobrol gitu. Pembawaannya sih santai, tapi karena gue tahu ini tahap akhir gue tuh deg-degan banget. Terus kayak ya udah, terus dia orang Belanda, jadi
bener-bener full English, jadi nggak bisa campur-campur, jadi bener full English. Kayak gue yang kayak aduh gue nggak boleh salah ngomong nih gitu, terus gue deg-degan, tapi akhirnya rezeki gue karena gue diterima. Ya, dan akhirnya lo keterima dan berjalan kurang lebih 2 tahun. Enggak sih, 1 tahun lebih ya. setahun setengah. 1 tahun lebih. Apa aja yang lo lakuin sebagai PR Starbucks? Maksud gue kan kalau Starbucks pasti kayak memperkenalkan kembali Starbucks, membuat agenda-agenda campaign dan segala macam. Apa yang lo lakuin selama di situ? Betul. Gue selama di sana biasalah sama seperti budak-budak korporat lainnya bekerja. Berat gak sih? Berat gak sih? Kan orang kayak mikir, gila enak banget jadi PR Starbucks gitu. Perusahaan udah gede, lo gak usah banting tulang untuk kerja, memperkenalkan lagi dan segala macem. Berat gak sih kerja di sana? Enggak sih, sebenarnya tuh karena udah gimana ya, plus minus sih. Karena udah dikenal sama orang-orang, sebagai PR kita harus mempertahankan standar Starbucks. Maksudnya kayak agar Starbucks tetap dikenal, dan kalau misalnya ada produk baru, gue yang ngenalin ke media. Gitu kan. Di sisi lain, karena udah sangat terkenal, jadi terkadang tuh kalau ada isu-isu kasus di toko apa segala macam gampang ke blow up di sosmed. Betul. Gitu lah. Jadi apa ya? Ya itu sih, just the fact that I have to stay alert 24/7 every day. Itu yang bikin gue kadang tuh kayak, karena weekend pun juga gue diharapkan tetap monitor media dan segala macem. Jadi kayak weekend pun juga nggak terasa seperti weekend. Gitu. Iya, jadi lu tetap kerja weekend ya? Nggak tetap kerja sih, cuma maksudnya gue nggak yang fully off duty gitu loh. Karena kalau misalnya ada Starbucks, misalnya artikelnya naik tentang apa yang negatif tuh, gue harus bilang ke atasan gue kan. Gitu. Jadi Krisis apa yang pernah lo tanganin? Maksudnya terakhir kan kalau Starbucks yang gue lihat itu juga pun posisinya lo udah keluar, yang ada cewek duduk, CCTV-nya direkam gitu kan. Itu kan itu termasuk krisis yang pas lo lagi di dalam. Krisis apa yang pernah lo pegang? Nggak pernah, Cek. 1,5 tahun lo aman tuh dari krisis. Aman. Maksudnya yang namanya isu, kalau isu mah pasti sering ya, tapi kan biasanya tuh udah langsung kita handle dan stay di internal. Maksudnya cukup internal aja yang tahu. Gitu. Tapi kalau krisis sih enggak, baru yang kemarin aja nih pas yang gue udah keluar. Itu pun media, rekan-rekan media yang nggak tahu gue udah keluar tuh masih ngekontak gue, Mbak Putri, boleh nggak minta ini press release yang tentang itu apa segala macam. Gue yang kayak hai Mbak, iya sorry aku udah resign dari tahun lalu. Aduh. Maaf ya Mbak, aku udah gak di Starbucks lagi gitu. Terus akhirnya maksudnya gue juga gue juga komunikasi ke PR manager yang sekarang, karena kan ganti juga. Maksudnya gue juga bilang kayak, hai Mas, ini ada beberapa media yang hubungin aku gitu. Tapi maksudnya intinya sih walaupun gue udah keluar, gue tetap menjalin hubungan yang baik sama Starbucks dan media juga. Karena kan ya gue nggak tahu ya, mungkin gue kerja di media suatu hari, gue juga nggak tahu. Kayak lo gitu kan? Iya. Aduh, amin. Enggak, udah aku aja yang jadi news anchor. Kalau kamu jadi news anchor juga nanti akan aku habis ya. Tapi lo resign dari perusahaan yang udah segitu besar gitu, di mana orang-orang tuh justru mau ada di posisi lo. Betul, memang. Kenapa jadinya? Ya, kenapa lo resign? Karena pas waktu itu kerjanya berat banget. Terus gue sambil kuliah dan gue nggak bisa ngehandle dua-duanya. Sebenarnya kayak, maksudnya gue tahu kapasitas tiap orang itu beda-beda. Gue kira gue bisa ngehandle nih kerja sambil sekolah, sambil S2. Tapi ternyata setelah gue jalanin, ini gue bukannya nyerah di depan ya. Jadi gue setelah jalanin setahun setengah, ternyata gue nggak kuat gitu. Dan akhirnya berdampak ke S2 gue. Banyak kelas-kelas wajib yang fail, seperti kalau lo ingat tuh dulu ada pokoknya yang komunikasi theory, advanced communication teori. Itu gue fail. Terus metodologi gue fail, yang dimana akhirnya berdampak ke tesis gue. Gue nggak bisa lanjut tesis, nggak bisa lanjut sidang kalau itu belum lulus. Jadi akhirnya ya udah, gue itu tadi mungkin sambung dari yang pertama awal-awal kita ngobrol ya, orang tua gue dua-duanya lebih prefer kalau gue lanjutin sekolah, karena buat mereka
rezeki tuh nggak kemana, kerjaan masih bisa dicari. Tapi kalau sekolah udah putus, pasti males lagi mulainya nanti. Untuk kayak, misalnya gue putus S2 nih, terus ya udahlah gampang kan nanti bisa S2 lagi. In reality itu lebih susah sebenarnya. Jadi bokap Dan nyokap jujur gue gue sebagai temen lo pun ikut worry gitu ketika lo viral gitu kan, dan gue tahu lo juga lagi nerusin kuliah lo gitu kan. Gue makanya dari awal lo viral, inget gak sih obrolan kita yang betul. di mobil yang gue bilang lo jangan tinggalin kuliah lo, kelarin tuh kuliah lo. Gue kayak nggak mau gitu lo kebablasan gitu lo, karena menurut gue kuliah tuh nggak cuma penting di teorinya doang. Ini juga buat teman-teman yang nonton, kuliah pendidikan tuh bukan hanya teorinya doang yang penting, tapi gimana caranya lo tumbuh, lo berorganisasi, lo bersosialisasi, itu yang penting sih. Dan pola pikir ya, Syaf, ya nggak sih? Iya, Pola pola pikir pikir. kayak melihat dunia tuh dari berbagai perspektif dan kayak iya pola pikir aja sih sebenarnya tuh kalau sekolah tuh kayak karena apalagi aku ya maksudnya aku walaupun komunikasi tapi setelah kerja dan kerjanya di PR ternyata apa yang aku pelajarin selama kuliah itu mungkin 80% nggak kepake di dunia kerja gitu. Iya, Tapi benar. pola pikir dan attitude kita dalam menghadapi apa ya Masalah. rintangan sehari-hari dan kerjaan sehari-hari Betul. gitu Ya, sih. gue Kalau setuju banget, Syafna dan gue support lo banget. lulus-lulus Gak masalah sekarang, gak masalah banget lo sekarang lagi vakum. Gue support lo untuk kelarin kuliah lo. Pokoknya gue berdoa semoga Putri Salju cepat-cepat lulus. Amin. Semua teman-teman amin dong. amin tahun depan Amin. ya harusnya sih tahun ini tapi ternyata nggak bisa ngejar kemarin hehe jadi tahun depan Gak apa-apa. Yang penting kelar. Mau kapanpun itu yang penting selesai, oke? Put, amin. gue juga, kita temenan udah dari lama. Kita udah temen dari 2014 ya. Ini udah 6 tahun. Udah 6 tahun. Gue selalu ngeliat, gue pernah lihat langsung lo senang, sedih tuh pernah lihat lo langsung gitu. Tapi saat-saat ini gitu, kok lo pernah gak sih sedih? Maksudnya lo kan lagi ada di top of career gitu maksudnya. Pernah gak sih lo sedih? Pernah gak sih lo frustasi? Kemana lo akan cerita? Sedih karena apa nih? Apapun, misalkan lo ngerasa overwhelmed, lo ngerasa, atau mungkin lo ngerasa apapun, pokoknya sedih apapun yang bikin lo frustasi gitu. Lo akan lari kemana? Lo akan cerita kemana? Kalau untuk ini ya, maksudnya kan ya pasti we have our ups and downs in life kan. Ya, tergantung masalahnya sih sebenarnya sih. Maksudnya kan pasti ada beberapa masalah yang gue lebih pilih untuk keep sendiri dan orang tua gue nggak perlu tahu. Ada yang kayak gitu. Ada yang kalau misalnya emang menyangkut mereka seperti S2, ya udah akhirnya gue cerita ke bokap nyokap gue. Kalau even kayak terakhir banget tuh kemarin gue sempet down karena gue sadar gue nggak bisa lulus tahun ini. Terus gue sempet kayak ada beberapa hari di mana gue yang kayak gue off WhatsApp, off ya sosmed gue kurang-kurangin banget dan gue mikir kayak apa yang salah sama gue ya gitu, kenapa gue nggak bisa ngejar tahun ini ya apa ya introspeksi diri, tapi juga pasti butuh temen cerita kan ya. Untung ada Devas yang menemani untuk cerita kalau itu jadi tempat sampah aku. Mungkin dia nonton. Hai Devas. Dia nonton ya sih? Dia nonton ya? Nonton pasti. Tapi maksud gue kayak gue juga nggak mungkin ada di titik ini kalau apa namanya kalau misalnya gue sendiri. Maksudnya gue ngerasa gue kebantu banget sama teman-teman deket ya lo lah, teman-teman Miss Renmis lah, Kak Cella, Melvin, dan orang-orang yang tadi nonton ada Kadela, Iki. Iya benar, mereka banyak banget di komen-komen. Terus ya teman-teman kuliah kayak Prits dan lain-lain. Maksudnya kayak apa ya? I'm grateful that I have lots of people that I can talk to. Gitu sih. Ketika gue lagi ketika gue lagi lost gitu. Terus kayak tambah lagi teman-teman SMP gue, sahabat-sahabat SMP gitu sih. Jadi orang-orang yang udah kenal gue dari 2008 kayak gitu deh. Jadi tergantung masalahnya apa, itu gue cocokin sama orang yang gue cerita gitu sih, Syaf. Iya. Tapi bukan berarti lo nggak pernah sedih ya? Berarti lo tuh pernah sedih ya, Bud ya? Pernah lah, sedih. Kayak kemarin gue ngerasa kayak kok gue hidup gini amat ya. Maksudnya kayak gue S2 tuh bisa kelar loh 3 semester. Kok gue sampai sekarang malahan semester ke-6 gue masih belum lulus kayak gitu-gitu. Maksudnya kecewa sama diri sendiri lebih tepatnya. Karena kan kayak gue udah nge-set target nih. Oke, gue harus lulus tahun ini gitu. Kayak pas kemarin ternyata gue gak lulus juga. Sempat kecewa. Sangat kecewa dengan diri gue sendiri. Dan itu gue ngerasa terpukul banget sih. Kayak aduh, kok gini sih gitu, padahal kan tinggal ngerjain tesis doang kayak gitu. Tapi
tapi gue mikir lagi kayak kita tuh masih muda, Syaf. Jadi maksudnya kesandung sekali dua kali tuh nggak apa-apa kok, karena kita masih muda, kita baru 24 tahun ini, jadi it's okay. Ya, buat teman-teman yang mau tahu, kita berdua adalah kelahiran 96. Kita berdua baru 24, Putri di bulan Maret. April. Putri bulan April. Parah banget. Enggak, gue Putri bulan April. Gue di bulan Agustus, dan kita baru 24 tahun ini. Jadi benar, kalau kita kesandung sekali dua kali saat ini nggak masalah. Dan buat teman-teman juga nih, kalau misalkan tadi juga ada yang nanya kan, Putri sekolahnya gimana dan segala macam. Apa yang Putri tunjukkan itu bukan berarti Putri nggak pernah susah, teman-teman. Putri itu pernah susah, pernah insecure, udah pasti ya nggak sih, Put? Pasti. Ya ampun, maksudku gini loh, kayak apa ya? Ini aku percaya banget ya. Semua orang di sosial media itu pasti akan memperlihatkan hal-hal yang bagus dan baik gitu. Maksudnya kayak oke, gue udah lulus, gue udah apa kayak goal gue tercapai, ngapain, kayak gue punya bisnis sendiri atau apa-apa. Tapi yang kita nggak tahu itu behind the scenes-nya. We don't know kayak orang itu struggle susah apa, dan itu pasti nggak akan diekspos di sosmed. Jadi kita nggak boleh judge orang kayak dia mah enak, dia kan karirnya udah bagus ya, we don't know, tapi dia punya masalah apa di balik itu. Jadi aku selalu percaya orang-orang yang sukses tuh pasti ngerasain failure mungkin yang berkali-kali atau mental breakdown atau apa, itu udah pasti sih. Gak akan tahu berapa air mata yang sudah diteteskan, betul ya Putri? Oh baik, ya bener banget ya. Nah, karena gini, gue mengenal lo sebelum menjadi VO artis itu dari zaman dulu, dimana lo ketika menirukan suara anak kecil, lo dianggap annoying sama teman-teman lo, ngerti gak? Dan sekarang lihat lo bisa menggunakan suara lo untuk mencari rezeki gitu loh. Betul, aku bisa sombong sekarang buat teman-teman yang mikir suara anak kecil tuh naik, aku bisa dapet duit dari sana. Iya. Dulu tuh aku kalau Putri nyamperin tuh, dan Putri sekarang udah totally different banget dibandingkan dulu-dulu banget gitu ya. Putri dulu waktu nyamper suka banget pakai suara anak kecil. Syafina, aku kayak, please Putri boleh nggak udah? Iya, ya gitu. ampun. Tapi biasanya juga suara itu keluar sama teman-teman deket yang aku ngerasain nyaman gitu loh. Yang nggak bakal ngejauhin just because of that voice gitu, enggak. Iya, benar. Sama Syafina. Siapa kayak anak-anak Mr. and Miss LSPR sama Melvin, Karina, apalagi sama Kak Karina, aku senang banget tuh. Kayak gitu sama Kak Karina. Karena gue kalau denger itu tuh masih kayak, aduh ya Allah Putri, masih suka kayak gitu. Karena anak kecil itu gitu. Ini ada komen nih. Niruin suara Syafinas di seputar iNews. Alah, itu juga Syafina scrollnya kenceng banget itu kalau lagi siaran. Aduh, in real life tuh gesreknya ya Allah. Coba bacain berita dikit aja gitu, Pak. Tapi kayak formal, kaku, suaranya bulat gitu. Coba deh, itu pakai bahasa Indonesia. Gue kan gak ada skripnya. Ini tuh di luar briefing lo, jadi gue gak nyampe. Karena teman, jadi di luar briefing. Coba narasumber yang lain, gue harus strict sama briefing gue. Tapi bisa kamu coba pun. Apa sih? Apa ya? Aduh, tapi gue gak bisa. Misalkan telah terjadi kebakaran di Jakarta Timur. Dan kebakaran terekam CCTV. Apa gimana terjadi kebakaran? Atau gini, aksi penjamretan di Indomaret terekam CCTV. Dua pengunjung dilaporkan tewas di tempat gitu. Udah gitu aja. Gue nggak bisa. Gue mau. Yaudah. Nggak apa-apa. Aduh, pertanyaan kalian netizen terlalu sulit ya, nggak apa-apa. Iya. Put, tapi gue mau tahu deh, Put. Lo nggak bayangin diri lo 10 tahun lagi nggak sih? Maksudnya 10 tahun lagi lo mau jadi apa? Selain ya, sebagai personal. Selain lo menempati posisi di UN, atau mungkin lo menjadi voice over artist paling terkenal mungkin gitu ya, sebagai pengembangan diri gitu, lo pengen ngeliat diri lo 10 tahun lagi gimana? Apa kalau sudah menikah? Oh, udah, yang pasti sih udah. Karena 10 tahun lagi tuh berarti kita umurnya 34 ya. Udahlah, udah nikah, udah punya anak. Gue sih pengen punya anak 2 kalau sebelum 34. 34 berarti udah 2 anak ya? Sebelum 34 udah punya 2 anak. Lo mau nikah umur berapa memang, Put? Kenapa? Mau nikah umur berapa? Gue nggak tahu, tapi yang penting gue tuh gue sih pengennya paling maksimal tuh 30 gue nikah. Iya. Nggak, soalnya kan Devas nonton, kali aja dia terolek kan. Gue nggak mau sebelum 30. Kamu memberikan waktu yang banyak sekali untuk Devas.
Aduh. Kan. Jadi sebelum 30 udah mau nikah. Iya, 30 sih pengennya sih, maksudnya itu tuh udah maksimal banget ya. Karena, tapi kalau sekarang gue diajak nikah juga gue nggak mau. Ngerti nggak sih? Iya, benar. Mungkin umur yang pas tuh kayak 26 sih, ya 26, 27. 26, 27, ya betul, setuju banget. Setuju banget. Dulu gue juga sempat mikir kayak enak, ternyata enggak, jangan. Ya, untuk orang kayak gue kayaknya 27 pas. Sama, orang-orang kayak kita tuh 26, 27 pas. Jadi karirnya tuh udah lumayan oke, udah stable, income juga udah lumayan. Secara finansial udah lebih kuat, udah deh nikah. Jadi tinggal kitanya aja. Ketika nanti lo udah berumah tangga, apakah lo akan meninggalkan profesi lo? Enggak lah ya, karena kan itu profesi suara. Nah, sebenarnya ya gue sih ngeliat nanti juga ya gimana keadaan gue ya. Tapi yang gue udah tahu sih kalau misalnya nanti gue tidak kerja kantoran, gue masih punya pegangan VO yang bisa gue kerjakan. Karena kan kalau misalnya kerja VO kan freelance, jadi gue bisa ngatur gimana ya gue, misalnya kayak anak gue lagi ada acara sekolah terus gue harus datang misalnya 3 hari, ya udah gue nggak ngambil job 3 hari gitu. Iya. Kayak gampang ngaturnya, dan secara income pun juga kalau misalnya gue tiap minggu ada job ya alhamdulillah kan ngebantu. Alhamdulillah. Ngebantu. Jadi lo melihat diri lo 10 tahun lagi selain menikah apa? Gue tuh pengen S2 2 kali, Chef, sebenarnya. Ya ampun, Putri. Gue juga. Bentar. Gue tuh dari dulu pengen S2 di Inggris. Jadi sejak gue pindah dari London pas waktu SD, gue udah janji sama diri gue sendiri, gue harus balik lagi untuk sekolah. Jadi gue pengen sekolah S2 lagi, tapi beasiswa Chevening. Gue pengen banget Chevening Scholarship. Terus gue pengen masuk Oxford. Untuk jurusannya nanti gue akan coba lihat lagi, karena kan kalau misalnya seandainya gue masuk UN ya mungkin yang akan berhubungan sama UN gitu, entah tentang human rights atau apa ya, gue nggak tahu. Jadi maksudnya untuk jurusannya gue belum kebayang, tapi gue tahu gue pengen sekolah lagi sih. Kenapa S2 lagi? Kenapa nggak S3 gitu? Kayak too much ya? Apa gimana? Kayaknya gue belum siap deh umur 30-an S3. Iya, umur 30-an S3 benar, gue kayak belum siap deh. Maksudnya gue lebih, kayaknya ya gue akan lebih ngerasa pas untuk S3 ketika gue kayak bokap gue. Jadi udah selesai kerja gitu ya, maksudnya udah pensiun baru gue S3. Jadi apa yang gue pelajari secara, maksudnya ya prakteknya selama 30 tahun tuh akhirnya gue bisa tuangkan ke dalam disertasi atau gue menghubungi tuh kayaknya tuh lebih oke. Karena secara pengetahuan, pengalaman kan juga jauh lebih banyak kan. Iya benar. Kayaknya gue tuh nggak siap kalau untuk S3 lagi, tapi gue pengen S2 gitu. Gue juga kemarin belakangan gitu, gue kepikiran kayak gue kayak pengen S2 lagi deh gitu kan, karena kemarin kan gue ngambilnya yang akselerasi kan di LSPR, jadi 1 tahun doang, S2-nya udah selesai. Nah, terus gue kayak S2 lagi deh, jadi kayak sekarang lagi nyari-nyari doain gue ya. Mungkin nggak ya? Mungkin ya. Kita masih muda, Syah, tenang. 4 masih bisa kok. Lanjut. Oke, berarti lo mau kuliah S2 lagi ya untuk Deva, sabar ya. Pokoknya Putri kuliah dulu. Enggak gitu, kuliah dulu. Jadi gue yang posesif. Tapi gue mendorong dia untuk sekolah juga, untuk S2. Dia tahu kok. Gue bilang, udah. Karena dia kemarin sempet hampir S2 di Inggris. Terus gue kayak, kenapa? Ayolah, lagi gitu. Jadi gue lagi ngebujuk dia untuk sekolah lagi. Gue suka banget Taurus seperti lo tuh, kayak Taurus gue banget gitu. Put, kemarin juga ada pertanyaan nih dari Instagram yang komen di itu gue, dari Randu Dahlia. Kalau lagi VO itu, apa sih yang suka lo bayangin kok suaranya bisa jadi syahdu? Sebelnya kalau disuruh VO apa? Waduh, aku tuh lebih suka yang apa ya? Aku tuh nggak suka nge-VO iklan sebenarnya. Kalau ditanya suka atau enggak, aku nggak suka iklan, apalagi iklan Indonesia ya. Karena iklan Indonesia tuh kayak hype, maksudnya tone-nya tuh selalu tinggi. Biasanya ya, maksudnya tuh kayak baru kayak gitu. Iya. Kayak sabun cuci piring yang warnanya ungu kayak gitu. Tapi kayak maksudnya tuh kayak selalu energetik dan apa ya, kayak it's so apa ya?
apa it's draining your energy gitu loh. Gue capek, gue paling capek karena gue ngerasa gue lebih cocok ngisi VO yang seperti ini, yang seperti bercerita. Jadi kayak once upon a time there lived a girl named Cinderella, yang kayak gitu. Jadi aku tuh lebih suka yang storytelling, yang cerita, dan lebih nyaman kalau misalnya pakai tone suara yang rendah gitu. Terus kalau ditanya apa ya sih yang dipikirkan ketika aku mengisi VO, aku juga tidak tahu. Pokoknya, tapi mungkin apa ya, kayak aku tuh yang aku tanamkan di dalam otakku tuh kayak, oke, suaranya harus lembut, harus cantik, harus elegan, itu. Kayak itu kunci dari kita zaman dulu ya, harus cantik. Harus cantik, lembut, dan elegan suaranya ya, karena kan kalau isi VO mukanya amburadul juga ya udah gitu, karena kan suara yang direkam. Jadi emang apa ya maksudnya aku juga nggak mikirin yang macem-macem sih, mungkin karena aku tuh terjun di VO karena ngerasa tertarik duluan, jadi bukan karena aku sadar oh ini talenta aku gitu, enggak sih, tapi karena aku sadar kalau aku bisa ngomong seperti ini gitu. Jadi aku merasa cuma Sutri Salo doang di Indonesia yang bisa, aku sadar suaraku bisa seperti ini. Gue pun belum bisa gitu ya. Bisa kok kalau depan TV. Iya, kenapa Syaf? Lanjut, gimana? Orang melihat lo itu sebagai Hermione-nya Indonesia, benar nggak sih? Some people do, I guess. Iya, aku ngelihat semua review YouTube kamu yang react video yang ada di YouTube dan segala macam, kayak ini adalah Hermione-nya Indonesia, cuman dia doang yang bisa kayak gini, kayak yang lain tuh nggak seenak dia, nggak se-fluent dia gitu-gitu loh. Boleh nggak sih, gue nggak pernah lihat di Instagram lo kalau lo tuh coba meniru suara dia dengan resep-resep yang kayak expecto patronum dan lain-lainnya. Gue mau lihat dong kalau kayak gitu. Sebenarnya tuh gue tuh pengen bikin konten itu selama PSBB ini. Ya udah nanti ya, nanti teman-teman. Gue jadi tikusnya aja deh, nyet gitunya aja nggak apa-apa. Tikusnya Roy. Gue apa ya yang ini aja deh, yang Wingardium Leviosa aja deh. Iya boleh, tapi ada sentence di depannya dulu, baru si Wingardium Leviosa itu ya. Ada bentar, gue tuh pas bentar. Itu tuh keadaannya tuh Ron tuh lagi di kelas sebelahnya Hermione. By the way, gue Potterhead ya semuanya. Emang gue tuh suka Ron, iya, bukan Roy Surya, itu dibenerin, itu di bawah ya, Ron. Tadi gue ngomongnya Roy. Iya, lu bukannya supportive juga, Chan. Iya, Ron. Jadi pokoknya nggak apa-apa gue, benar. Kok gue jadi lupa sih? Pokoknya si Ron tuh tiba-tiba yang kayak Wingardium Leviosa, terus dia kayak berkali-kali, terus kayak nothing happen gitu kan. Iya, benar. And then Hermione went, stop. You're going to take someone's eye out. Besides, you're saying it wrong. It's Leviosa, not Leviosa. Terus Ron kayak, well, you do it then if you think so clever, yang kayak gitu-gitu deh. Terus kayak Wingardium Leviosa, and then it flew away. Aku tuh hafal, Syaf, beberapa line, sama kayak di kereta api, Hermione pertama muncul tuh gue hafal banget, scene itu tuh gue hafal. Jadi emang semua itu, lo punya buku-bukunya semuanya nggak? Apa enggak? Cuma ngikutin? Iya, gue punya buku lengkap yang original cover. Gue nggak ada. Iya, yang pokoknya original cover 1-7, karena mungkin dulu gue SD-nya di London, jadi lebih gampang untuk gue beli dan koleksi sih. Jadi gue punya bukunya lengkap 1-7. Terus pas waktu itu gue pernah dikasih wand-nya Luna Lovegood sama Iki kalau nonton, makasih banyak, I love you. Terus apa ya? Ya gue Potterhead banget lah. Gila, gue ngeliat lo ya, gue walaupun gue temen lo, gue ngeliat tuh masih kayak gila nih orang ya. Gue kayak gak heran kalau segitu banyak orang yang mengidolakan lo gitu loh, kayak gila ini orang, ini apa sih, kok mulutnya enteng banget gitu, dan lo tuh gak cuma bisa aksen British ini aja kan, lo juga bisa bahasa Perancis. Kalau orang Sunda udah lupa. Kalau Perancis udah lupa. Mais je parle français un petit peu. Wow. Jangan tanya gue untuk ngomong apa. Gue bisa ngomong bahasa Prancis sedikit, gue bilang gitu. Je parle français un petit peu. I speak a little bit of French. Abis itu gue bisa bahasa apa lagi? Gak ada. Tapi gue bisa pronounce African clicks. Jadi kan, kalau lo nonton Black Panther,
kalau lo inget ya, di Black Panther tuh itu tuh sebuah bahasa yang itu beneran bahasa di Afrika Selatan, namanya itu Xhosa. Xhosa. Jadi nah seperti apa namanya beberapa bahasa Afrika lainnya, mereka tuh punya clicks gitu. Jadi yang Kalau dijadiin sentence gimana tuh? ya enggak, misalnya atau enggak gini deh, bahasanya Ethiopia ya, Amharic, namanya Amharic. Jadi kalau misalnya gue cuma ingat satu doang lagi, air putih dingin itu apa? Gue lupa tapi yang duluan tuh yang mana. Pokoknya dingin itu azza. Air itu uha. Kalau pas itu dulu tuh kayak gimana ya? Satu air putih dingin tuh uha azza. Iya pokoknya dingin tuh azza. Terus kayak apa ya? Hitam warna hitam itu cekur. Terus apalagi gue cuma ingat beberapa karena gue udah lama banget nggak ke Ethiopia. Pokoknya ada beberapa yang klik gitu gue bisa nangkep dengan cepet. Lo mau gak sih jadi seorang yang dicap polyglot gitu? Pengen. Malahan tuh gue ada rencana S2 gue yang satu lagi tuh pengen ngambil linguistik sebenarnya. Tapi gue nggak tahu nih nanti gue di UN seperti apa. Amin ya Allah, amin. Kalau emang itu jalan gue ya. Tapi gue pengen banget jadi seorang linguis. Gue pengen banget. Gue pengen jadi wanita Indonesia pertama. Karena gue belum pernah denger ya. Gue pengen jadi wanita Indonesia pertama yang bisa apa ya bahasa Afrika lah salah satunya yang penuh dengan clicks itu. Kayak gue pengen ya, tapi itu muluk banget sih. I don't think that I can do that, but yeah. Bisa. Aku percaya bisa. Aku percaya kamu bisa. Iya, gitu deh. Pokoknya pengen banget belajar bahasa Afrika. Salah satu. I mean, I'm just saying. Karena itu kan ya benua Afrika kan. Aku bisa. Samina waka waka samina zangarewa. Apa lagi? Itu doang. Aku bisanya. Ya. Ya ampun. Gue dengar cerita. Gue nih sebagai teman lo ini kita nggak pernah cerita di luar loh, bener nggak? Kita nggak pernah ngobrolin ini di luar ya? Iyalah karena kalau udah apa ya, kalau udah temen tuh udah ngomongin tuh kayak sehari-hari, terus kayak emang gimana lu di kantor kemarin apa sih? Jadi kita tuh nggak pernah ngomongin yang kayak gini gitu loh, namanya sama temen kan, terus ngomonginnya gosip apalah. Wah, kita ketemu kayak gitu. Aku udah nggak pernah ngobrolin yang kayak gini. Jadi maksudnya ini adalah obrolan yang memang bukan obrolan kita sehari-hari. Dan gue pun baru denger ini dari lo dan super terkesima banget. Gue pengen banget belajar bisa jadi kayak lo sih. Maksud gue, orang kalau mau tahu, gue ngerasa lo tuh pengambil keputusan tuh ngomong gini. Ya maksud gue adalah lo tuh pengambil keputusan yang cukup lama. Maksudnya lo bukan orang yang kayak tergesa-gesa untuk ambil keputusan mau A, mau B, mau C gitu. Enggak, tapi kayak once lo ambil, lo tuh kayak gue dapet. Once lo mau A, pelan, cantik, elegan, dapet gitu loh. Ngerti kayak lo tuh kayak gitu dari dulu gitu loh. Syafinas tuh, ini kalau boleh sharing ke teman-teman ya, jadi Syafinas tuh salah satu orang terdekat aku yang selalu gregetan dalam arti kayak, anjir Put, lo nunggu apa lagi sih? Udah eksekusin aja, udah lo nunggu apa lagi sih? Kayak gitu. Dan gue ngerasa gue tuh nggak bisa kayak gitu, gue tuh nggak bisa kayak Syafinas gitu lah, kayak set gitu. Gue harus pikirkan dengan matang dan kayak semua possibilities ya apalah segala macam consequence and whatever, baru gue kayak berani melangkah. Gue tuh tipe yang kayak gitu. Makanya Syafinas tuh tadi cerita kayak gitu sebenarnya ada backstory-nya juga sih. Pas tuh VO1 juga dia kayak gitu tuh, kayak lo nunggu apa lagi sih Put? Lo kan suara udah bagus nih, udah lah mulai aja. Ya karena gue kayak gregetan, coy, 6 tahun gue kenal lo sampai sekarang lo baru kayak oke gitu kan. Gue kayak lu ngapain, lu nunggu apa lagi yang lu cari gitu, kayak tunggu dulu siapa ada lebih ideal. Jadi gue kayak gue orangnya gemesan gitu loh, kayak apa lagi yang lu tunggu gitu kan. Ya. Lo tuh mirip Devas, tahu? Devas juga tipe yang set gitu, dia gregetan juga tuh sama gue kalau gue kayak ya gitu deh pokoknya. Tapi itu pas lo dapet orang yang gregetan tuh pas, jadi kayak sambil ngimbangin gitu kan. Iya tuh ya, pokoknya gue doain semoga lo apapun yang lo omongin ini tercapai, cita-cita lo tercapai. Amin. Kita sama-sama nyoba jalanin S2 lagi ya. Kita coba sama-sama kejar S2 lagi, kali ini kita sama-sama dapat. Yang pasti sekarang kuliahnya diselesaikan. Oke. Betul, kelar dulu ya, benar. Makasih Syaf. Kita ada waktu berapa lama lagi nih?
Apa? Enggak kan kita kan selesai jam 8 kan. Sekarang jam berapa sih? Gue nggak. Oh udah habis, itu udah 25 menit lagi. Oke kalau gitu, terima kasih banyak Putri Salut. Dah, Dah, thank you ya. dadah. Dadah. Dadah semuanya, makasih yang udah nonton. Terima kasih udah join durasi. Dadah. Next nanti gue mau undang lagi, adalah pokoknya